Oke, kita misalkan memberikan contoh pengendalian ya. Misalkan di sini ada sasaran organisasi ya. Jadi sasaran organisasi ini kita eh, bukan dirubah, sasaran organisasi ini kita lebih realistiskan lagi dalam bentuk standar. Nah, nanti kita ada pengukuran prestasi, kemudian membandingkan antara standar dengan prestasi. Oke, supaya lebih gampang lagi saya akan memberikan sebuah contoh konkret. Misalkan begini, kita ambil misalkan perusahaan dealer motor. Oke, pada tahun 2019 dealer motor menetapkan beberapa sasaran di sini ya. Oke, dealer motor itu taruhlah menetapkan standar penjualan ya. Standar itu harus jelas ya. Standarnya misalkan tahun 2020 karena dia perencanaannya tahun 2019, anggaplah itu. Kemudian dia melakukan perencanaan tahun 2020 akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 50%. Saya ulangi lagi, akan ada kenaikan penjualan sebesar 50%. Nah, kenaikan penjualan 2020 untuk tahun 2020 50% nanti kan dilaksanakan ini. Nah, setelah itu pada akhir taruhlah bulan Desember 2020 hasilnya kelihatan. Ternyata penjualan tidak mencapai 20%. Taruhlah di sini prestasi yang diraih oleh penjualan cuman 20%, sedangkan standarnya 50%. Kita bandingkan, berarti ada gap kan atau kesenjangan. Harusnya 50%, mengapa 20%? Nah, dalam hal ini manajemen melakukan evaluasi ya, tindakan evaluatif. Apa itu evaluatif? Itu dia harus mencari mengapa terjadi kesenjangan, harusnya 50 jadi 20. Carilah permasalahannya. Taruhlah misalkan ada variabel masalah COVID ya, sehingga COVID ini bisa menurunkan permintaan. Kenapa permintaan turun? Karena adanya penurunan daya beli ya, sehingga terjadi penurunan. Nah, kalau sudah diketahui permasalahannya, baru kita melakukan tindakan korektif. Bisakah diperbaiki ya, bisakah ini diperbaiki? Apakah 2021 ini terjadi COVID lagi? Kalau terjadi COVID lagi 2021, bagaimana strategi marketingnya, bagaimana strategi penjualannya? Kalau ternyata strategi ini sudah mentok, tidak bisa untuk mengadakan kenaikan penjualan karena COVID bisa jadi 2021 masih berlangsung, maka bisa jadi penetapan standar boleh diturunkan, tidak 50% lagi, tapi bisa jadi 20%. Karena saya katakan begini, perencanaan yang baik ya adalah bukan perencanaan yang muluk-muluk, tetapi perencanaan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan yang ingin diraih oleh perusahaan ya. Jadi sebuah rencana itu bisa dirubah sepanjang yang kita lakukan sudah optimal dan sebagainya ya, sudah optimal, terus kemudian strateginya sudah kita benar-benar bagus, kemudian implementasinya kita juga sudah konsekuen, tapi kondisi tidak memungkinkan, bisa jadi standar dirubahkan. Dalam manajemen itu boleh. Yang terpenting adalah tercapai tadi ya. Bukan berarti begini, kita bikin rencana belum dilaksanakan sudah ganti rencana. Belum kita ukur hasilnya, belum kita analisis sudah ganti rencana. Itu salah. Yang benar adalah kita evaluasi dulu betul-betul. Ya, evaluasi dulu betul-betul. Kalau ternyata evaluasinya itu memang kita tidak bisa mencapai itu, baru kita melakukan tindakan korektif. Apakah kita harus melakukan suatu strategi lain dengan tidak merubah standar, atau bisa jadi kita merubah standar kalau standar itu untuk sulit dicapai. Ya, mungkin sampai di sini dulu materi mata kuliah manajemen dasar dan bisnis ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Silakan barangkali ada pertanyaan bisa dikolektifkan ke koordinator kelas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.